Shalom, selamat siang. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, walaupun kami dalam online. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam pertemuan kami di siang hari ini Tuhan. Urapi kami semua bagi hamba-Mu Tuhan. Hikmat Tuhan tercurah bagi hamba-Mu Tuhan. Kepada saudara-saudara kami yang dalam online ini, Engkau tutup bungkus mereka dengan darah-Mu, bahkan handphone-handphone yang kami pakai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami Tuhan, dan bekerjalah ya Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan membahas renungan singkat kita pada siang hari ini, yang saya ambil di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Nanti saya ambil judulnya aja ya, ceritanya nanti kita akan bahas bersama berayat-ayat. Perikopnya adalah Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita membaca semua renungan kita pada semua bacaan Alkitab kita, saya mengambil satu tema bahwa firman Tuhan yang saat ini kita akan baca bertemakan hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudaraku, firman Tuhan dikatakan, mari kita baca di dalam ayat Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang 33 berkata, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudaraku, kuasa Allah begitu dahsyat bekerja dan memanifestasi pada gereja yang mula-mula, sehingga kemanapun mereka bersaksi dan memberitakan tentang kebangkitan Yesus, tanda-tanda ajaib dan berbagai mujizat selalu menyertai mereka. Kalau kita baca di dalam sini, semua ini saudara-saudara terjadi bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, tetapi saudara-saudara, dalam firman ini dikatakan bahwa karena mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Artinya saudaraku, di sini di firman artinya saudaraku bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan bagi mereka, semua karena kasih anugerah Tuhan bagi mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal yang di luar secara manusia nalar kehidupan kita itu nggak bisa, tapi karena kuasa Roh Kudus menyertai mereka, dan akhirnya mereka melakukan keberanian menginjil dan sebagainya. Kunci atau rahasia yang membuat gereja mula-mula dapat hidup dalam kasih karunia itu yang melimpah-limpah sesuai dengan bacaan kita pada siang hari ini, dikatakan bahwa mereka menjadikan kehidupan doa sebagai prioritas. Jadi doa yang menjadi prioritas mereka. Di dalam kisah Para Rasul 4 ayat 31, dan dikatakan bahwa dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Itu dari mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berarti. Jadi dengan kuasa doa mereka melakukan keberanian memberitakan Injil. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, inilah kekuatan gereja yang mula-mula. Mereka selalu mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan ketika mereka menghadapi ancaman, tantangan dan masalah, sehingga respon mereka bukan karena takut, tetapi mereka justru semakin penuh dengan Roh Kudus dan semakin berani memberitakan firman Tuhan. Jadi dikatakan kunci mereka yang pertama adalah doa. Saudaraku, mereka menjadikan keintiman melekat dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Saat ini gereja kita ditutup. Kita bangunlah mesbah doa kita di rumah kita masing-masing, karena kunci untuk memberitakan Injil seperti firman yang kita telah baca di sini, bahwa kuncinya adalah doa. Doa diberikan kuasa Roh Kudus memberitakan Injil. Ini karena kunci dari gereja mula-mula waktu itu. Itu bukan karena kepintaran mereka, bukan karena saya hebat, tapi karena kunci melekat kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus mengalir kepada gereja mula-mula saat itu.
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mereka di sini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, mereka menjadikan keintiman dengan Tuhan sebagai prioritas. Jadi kunci utamanya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 katakan, ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi saudaraku, Yesus, Petrus, dan Yohanes telah membuat para imam orang Farisi heran. Karena meskipun mereka orang biasa, kita orang biasa, jangan merasa, oh saya tidak sekolah teologi, saya bukan SSS, saya bukan pendeta, saya apa. Tapi kunci utama adalah karena kuasa Roh Kudus. Jadi seperti Petrus dan Yohanes, kita tahu Petrus itu seorang nelayan. Tapi karena Tuhan memakai dia, Roh Kudus mengubah dia, Roh Kudus memberi kuasa Roh Kudus yang menyertai dia, sehingga di dalam pelayanannya keberanian memberitakan Injilnya itu luar biasa kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Mereka orang biasa, tidak terpelajar dikatakan di firman Tuhan, tetapi karena mereka pengikut Yesus, yang artinya karena mereka adalah orang-orang yang selalu bersama-sama Yesus, yaitu yang intim dan mengenal Yesus, maka membuat mereka berubah dari orang-orang biasa menjadi orang yang luar biasa, yang memiliki keberanian. Mereka memberitakan Injil. Hikmat Tuhan turun bagi mereka untuk menceritakan Injil kepada orang-orang mereka. Hikmat kuasa Tuhan yang melebihi para imam, dan dikatakan di firman Tuhan, kuasa mereka para imam dan orang Farisi melebihi mereka. Padahal mereka orang biasa. Tentunya itu luar biasa saudaraku. Ini karena kuasa Roh Kudus menyertai mereka. Di situ dikatakan juga di dalam Kisah Para Rasul 4, 19-22, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silakan kamu putuskan semanakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah, sebab tidak mungkin bagi kamu untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Jadi mereka menjadikan ketaatan dengan Tuhan sebagai prioritas. Jadi kunci kedua adalah ketaatan. Walaupun kita pintar, walaupun kita punya karunia sehebat apapun, kalau kita tidak ada ketaatan, itu artinya nol. Pelayanan kita nol. Tapi firman Tuhan dikatakan bahwa gereja mula-mula, yaitu murid-murid Yesus, adalah mereka melekat kepada Tuhan. Bukan hanya melekat, tapi mereka juga taat kepada Tuhan, dan mereka menjadikan keintiman adalah prioritas mereka yang utama. Jadi Petrusnya tidak mencari perkenanan manusia. Mereka tidak melihat. Terkadang orang merasa bahwa saya ingin melayani di panggung supaya orang melihat bahwa saya hebat. Tapi di firman Tuhan dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes tidak mencari perkenanan manusia. Mereka hanya taat kepada Tuhan. Jadi fokusnya hanya kepada Yesus, bukan kepentingan manusia atau program, karena semua dari Dia, oleh Dia, dan karena Dia. Jadi saudara-saudara, di sini ditekankan bahwa jangan kita hanya melayani Tuhan, hanya fokus di mimbar, hanya fokus karena orang melihat, wow saya hebat, wah saya berani memberitakan firman Tuhan. Mari firman Tuhan pada siang hari ini mengajar kita lewat Petrus dan Yohanes bahwa mereka menceritakan kebenaran, mereka melayani Tuhan karena mereka fokus kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, mereka menjadikan Kristus sebagai yang prioritas dalam hidup mereka. Karena kalau kita melayani hanya untuk fokus kepada Tuhan, proses demi proses kita bisa lalui, karena kita punya prinsip bahwa tujuan kita melayani Tuhan bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, di dalam ini kisah pasal 103 ayat 6 dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kau punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Itu kuasa. Itu mereka menjadikan Kristus. Mereka bukan karena mereka pintar, tapi mereka mengataskan dalam nama Yesus. Pelayanan mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa memberi. Mereka nggak ada emas, mereka tidak ada perak yang akan mereka berikan, tapi hanya mereka menjadikan fokus mereka di dalam pelayanan mereka adalah Kristus. Saudaraku, prioritas kita dalam bersaksi bukan karena kita memiliki emas. Itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Bukan karena perak atau sesuatu yang duniawi, tetapi karena kita memiliki Yesus yang hidup.
dan yang berkuasa di dalam kita. Jadi kita dihormati, disegani, dikenal, dan disenangi, bukan karena kita memiliki emas dan bukan kita memiliki perak, tetapi karena kita melihat, merasakan, membuktikan bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Melalui karakter kita, integritas kita, kedewasaan kita, kejujuran kita, dan manifestasi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Jadi orang melihat bukan karena kita kaya, bukan karena kita berpendidikan, tidak. Tapi kalau kita benar-benar prioritas utama kepada Tuhan, maka saya percaya pelayanan kita luar biasa. Karena di firman Tuhan ingin membuktikan bahwa Kristus hidup di dalam saya, ke dalam kita. Orang yang hidup di dalam Kristus adalah dia dewasa rohani, ya karakter rohani. Dia mempunyai prioritas utama, bahwa integritas kedewasaan dia bisa dilihat orang. Karakter Kristus bisa terpancar bagi dia. Dan dia tidak fokus kepada hal-hal duniawi. Dan kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus luar biasa, orang bisa melihat sinar kemuliaan ada pada orang tersebut. Kalau dia orang yang benar-benar fokus dan prioritasnya untuk Tuhan dalam pelayanan. Tapi kalau kita hanya untuk prioritas karena manusia ingin dilihat orang, maaf saya ngomong, dia tidak membawa dampak bagi orang sekitarnya. Dia hanya memegahkan, dia hanya wow. Orang bisa melihat, tapi Tuhan melihat hati. Saudaraku, mari saat ini dalam firman Tuhan, kita mulai saat ini, saya dan saudara-saudara, dalam pelayanan kita tidak prioritas lagi. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegagahan kita, tapi mari kita segala sesuatu yang diprioritaskan dan yang bukan kehendak Tuhan, kuasa Roh Kudus membuat kita bangkit dan memampukan kita untuk menjadikan doa, ketaatan, dan Kristus sebagai prioritas yang utama. Jadi pelayanan kita yang utama adalah mari berdoa. Prioritas kita adalah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sehingga kita hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kuasa Roh Kudus yang bermain atau melimpah-limpah dengan kuasa dahsyat, dengan tak terbatas menjadi pribadi, potensi dan talenta yang ada pada kita. Kita perkatakan, deklarasikan, Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Karena saya mau melekat kepada Tuhan. Karena saya mau taat kepada Tuhan. Karena saya mau prioritas utama saya kepada Tuhan. Bukan kepada manusia. Saudaraku, jadi penutup saya hari ini adalah, semakin kita melakukan yang prioritas, maka semakin kita hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah dan semakin besar. Karena kuasa Roh Kudus bekerja dan mentransfer melalui pribadi kita, potensi kita dan talenta yang ada pada kita. Oleh sebab itu, biarlah hari ini, hari Pentakosta, mari kita sama-sama terima fire, agar kita kuat, kita bisa memberitakan Injil dengan kuasa otoritas Roh Kudus. Dan lewat kita, banyak orang yang melihat Yesus dan mereka boleh percaya. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang mau melayani Tuhan bukan karena dilihat orang, tapi karena kita intim dengan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, dan tentu kita prioritas utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Demikian renungan siang hari ini. Tuhan memberkati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, siang hari ini Engkau mengajar kami untuk benar-benar menjadi pelayan-Mu Tuhan Yesus, agar kami menerima berkat yang luar biasa. Kiranya di dalam pelayanan kami ada keintiman dengan-Mu ya Tuhan. Kami selalu fokus kepada-Mu Tuhan. Kami selalu berprioritas kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya firman kami pada siang hari ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.